Selamat Halo, pagi. pagi Ica. Gimana kabarnya Coach di weekend hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita terus bisa sehat dan bisa terus beraktivitas di era now normal. No normal Coach. Iya, no normal. Jadi normal saat ini ya seperti ini, harus benar-benar jaga jarak, menerapkan protokol kesehatan, tapi juga harus tetap produktif, menjaga imunitas agar tetap bisa sehat dan aktif gitu ya. Seperti berbagi dalam video kali ini. Ya. Nah, mau nanya apa ini, Ca? Hmm, Coach kan dalam seminggu ini pasti banyak ketemu bisnis-bisnis ya Coach ya. Hmm. Oh iya, ada sih, ada banyak yang jumpa sama coach itu dalam seminggu bisa belasan pebisnis ya, termasuk yang sesi coaching juga gitu ya. Nah, ada pebisnis yang belum mulai sesi coaching, tapi mereka ingin diskusi gitu ya, ingin diskusi tentang apa? Biasanya diskusinya adalah beragam, dari bagaimana ekspansi bisnis, bagaimana membangun tim, memastikan sistem di dalam bisnisnya itu bisa autopilot gitu ya. Nah, banyak hal ya. Sampai ada yang sharing tentang kenapa ya coach, visi saya kok sulit diimplementasikan. Begitu coach tanya, seberapa dekat Bapak dengan visinya Bapak? Katanya langsung jauh banget coach gitu, masih jauh banget. Oke, dari 1 sampai 10 berapa Pak, di skala berapa nih jauhnya, deket nih? Masih jauh banget. Jadi itu yang membuat coach pikir, wow, ini penting banget ya, business owner bisa tetap mengimplementasikan apa yang menjadi impiannya mereka, apa yang menjadi visi mereka nih di dalam bisnis mereka. Karena tim itu gak semua bisa paham ya, terlebih lagi pemilik bisnis yang punya tantangan dalam menyampaikan visi, misi, value, dreamnya mereka itu ke tim itu mungkin banyak ya hambatannya. Itu yang membuat mereka tuh merasa apa yang mereka inginkan itu belum dapat di bisnisnya. Apa yang mereka inginkan yaitu bagaimana visi mereka tercapai gitu. Paling tidak menuju ke arah visi. Nah, ketika kita ketemu ya, si pebisnis tersebut bilang, saya jauh banget coach, ke visi saya tuh kayaknya saya belum merasa ada pencapaian yang berarti gitu. Bahkan skornya nggak disebutkan dari 1 sampai 10. Padahal bisnisnya sudah 20-an tahun. 20 tahun. Yes. Menarik ya Coach. Sudah 20 tahun menjalankan bisnis tapi belum juga mendekati visi. Iya. Ya, core problemnya sebenarnya tahu visi itu penting aja mungkin di usia bisnis yang mendekati sekarang ya, belasan tahun atau mungkin di 20 tahun gitu. Usianya kan 20 tahun tuh bisnisnya. Nah, mungkin 1-2 tahun terakhir baru menyadari visi itu penting gitu ya. Tapi yang menjadi hambatan kedua ya, yang pertama kan hambatan pertama itu tahu visinya aja baru gitu. Karena di awal mau mulai bisnis biasanya orang yang mau mulai bisnis itu gimana biar cari makan dulu, cari uang dulu, baru berpikir sistemnya seperti apa yang pas gitu ya. Dan sistemnya itu macam-macam ya, namanya UKM ya. Ya sistemnya ada pakai sistem standarnya owner gitu, dia maunya apa harus seperti itu, nggak salah sih. Nah tapi kalau standarnya ganda, misalnya hari ini dia maunya ini, besok dia maunya itu kan repot ya, karyawan jadi bingung, timnya jadi nggak kebangun. Nah balik ke tadi itu, kalau mengetahui dan menyadari visinya itu baru 1-2 tahun belakangan misalnya,
Nah, hambatan kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana mengimplementasikan visinya ini, impiannya ini, ya, menjadi sebuah project, ya, project dalam bagaimana bisnisnya menjadi kendaraan mencapai visi, gitu. Ibarat kata tuh gini, misal bisnis kuliner nih, ya, misal bisnis kuliner, tahu ya, nasi kotaan gitu ya, misalnya ada pesanan kotaan istilahnya itu. Nah, si pebisnis ini analogi ya, si pebisnis itulah sebagai ya orang yang udah jago buat menunya, ya, misalnya nasi ayam, ya, nasi ayam semur misalnya, ya kan. Nah, dia udah tahu tuh cara buat nasi ayam semur seperti apa. Nah, tapi dia nggak punya ya cangkang atau kemasan kotaknya itu yang sekat-sekat kotaknya itu loh gitu ya. Nah, jadi di mana tempat nasinya, di mana tempat semurnya, di mana tempat sayurnya atau tempat sendoknya, pisangnya misalnya kalau ada pisang gitu ya. Itu dia nggak punya gitu. Nah, itu analogi. Seperti apa di bisnis? Nah, dia punya visi, dia punya impian, dia tahu persis apa maunya dia. Nah, tapi dia nggak punya blueprint bagaimana menerjemahkan visinya ke dalam sebuah project, gitu. Project pencapaian visi, ya. Bagaimana bisnisnya menjadi kendaraan untuk mencapai visi. Gitu. Berarti hambatannya dua poin tadi ya, Coach? Iya. Beliau baru menyadari visinya 1 tahun, sementara 1 tahun belakangan, sementara dia 12 tahun di bisnis itu. Iya. Hambatan kedua, beliau menguasai produk, tapi belum mampu untuk mengimplementasikan visinya kepada karyawan atau timnya gitu ya. Iya, iya. Ya tadi analogi aja ya, ayam semur deh ya. Nasi ayam semur itu anggaplah sebagai menu yang memang pebisnis ini tahu benar cara buatnya seperti apa gitu ya. Tapi ketika ada pesanan, nah nasi kotaan, nah dia nggak punya tempatnya gitu. Ya, otomatis dia kan harus beli ya. Beli ya kan yang tepat. Nah, seperti itu juga mirip-mirip di bagaimana mengimplementasikan sebuah visi owner ke dalam bisnisnya. Ya, dia harus beli blueprintnya itu dari mana? Dari pembelajaran, dari membuat sebuah sistem ya melalui coaching. Gitu. Oke, Coach. Jadi solusi buat beliau ini ke bisnis ini yang tepat adalah beliau harus segera mendapatkan blueprint untuk beliau bisa implementasikan visinya kepada tim atau karyawannya. Efek negatifnya adalah dia akan selalu konflik. Kenapa? Visinya mungkin ya, bagaimana bisnisnya bisa buka cabang se-Indonesia, ya ekspansi gitu ya. Tapi dia melihat timnya tidak ada kebutuhan akan itu, tidak punya kemampuan untuk ekspansi gitu, ya kan? Itu yang jadinya akan terus konflik. Pengusaha yang tadinya mau ekspansi tapi dia nggak punya blueprint, ya dia akan selalu ada yang hilang gitu, ya kan? Apa yang hilang? Keinginan sebenarnya dalam sebuah bisnis itu. Sementara, iya, tidak tercapainya impian itu kan ada yang hilang. Progresnya pun nggak ada. Seperti tadi ditanya, skala berapa? Ya kan? Nggak punya. Nah, sementara kalau tim, dia itu cuma targetnya bagaimana dia bisa aman bekerja, ya, digaji rutin. Kemudian kalau bisa ada bonus, ya misalnya gitu ya, ada reward, ya kan, yang membuat dia bisa lebih memaknai pekerjaannya, gitu ya. Nah, kemudian ada teamwork, bagaimana dia bisa dibantu kerjanya. Ya, mereka itu prinsipnya kebanyakan karyawan WIFM. What important for me. Jadi kayak project bagaimana bisnis itu jadi kendaraan mencapai visi, itu nggak pernah dianggap sebagai project mereka.
Karena deliver value-nya, komunikasinya itu yang belum tepat. Kenapa? Karena blueprint tadi. Blueprint-nya nggak punya, gitu. Berarti dari situ sebenarnya bukan kesalahannya, bukan masalahnya bukan pada timnya biasanya, tapi Yeah. karena beliau sendiri belum punya blueprint-nya gitu. Ya, jadi memang kita harus bedakan nih. Misalnya ya, para business owner, Anda punya outlet, misalnya outlet kuliner gitu ya. Nah, di dalam memastikan outletnya berjalan, pasti organisasi dalam outlet itu harus ada. Misalnya kaptennya siapa, ya manajer outletnya siapa yang bertanggung jawab, ya kasirnya, orang dapurnya gitu ya, waitersnya, itu harus jelas. Dan mereka ini untuk memastikan outlet ini berjalan, ini kan udah cukup padat gitu waktunya untuk itu. Kalau mereka diminta untuk membuat suatu sistem, effortnya terlalu besar ya, kecuali ada 1-2 ya yang bisa dikader untuk dia menjadi tim manajemen. Tim manajemen apa? Tim manajemen untuk outlet-outlet yang bakal dikembangkan gitu. Nah, itu bisa, atau bisa merekrut tim khusus. Kalau khusus bilangnya tim sukses ya. Jadi tim khusus ini mempelajari outletnya seperti apa ya. Ya seperti owner tuh kayak punya konsultan pribadi gitu ya, konsultan internal ya, yang bisa melihat jalannya outlet ini seperti apa, pelayanannya, produknya gitu. Nah, sehingga bisa dibuatkan suatu sistem yang sebenarnya seperti apa sih. Nah, kemudian nggak hanya itu, kalau mau ekspansi seperti franchise misalnya, banyak standar-standar yang harus dibangun ya. Misalnya bagaimana memarketingkan franchise-nya ya, bukan memarketingkan produknya doang, tapi bagaimana konsep franchise-nya ini bisa di-deliver, dimarketingkan. Kemudian meng-hire, merekrut mitranya. Itu ada standar-standar khusus yang harus dibentuk, yang harus dimiliki gitu. Nah, tentu selama owner-owner, misalnya perusahaan kuliner, kita bahasnya ini ya, bisnis kuliner, dia berpikir bahwa manajer outletnya harus juga berpikir bagaimana pengembangan, ini agak effort gitu, agak terlalu membebani si manajer. Dia bisa menjadi resource ya, pengalaman dalam menjalankan outlet, dia bisa share report. Jadi dia harus mereport ya, yang mengkolek datanya bisa ada tim ses. Nah, kecuali ya konsultan internal atau tadi tim ses tadi gitu ya. Makanya dalam perusahaan itu sebenarnya ada divisi khusus namanya R&D, Research and Development, atau mungkin divisi Business Development. Ya, itu memang divisi khusus yang harus dibentuk gitu. Nah, beda halnya kalau outlet kulinernya ini nggak terlalu rame, ya kan? Nah, jadi si manajer tadi bisa direkrut juga sebagai tim ses ya, agar memodelkan si outlet ini sehingga nanti bisa dikembangkan, dibuat ekspansinya. Nah, kalau rame, konsumennya padat gitu kan, nah waktunya gimana? Ya gitu. Pilihan lain adalah misalnya gini, kalau kita nggak mau rekrut tim ses misalnya, ya ownernya yang harus buat. Nah, makanya dipandu dengan coaching, itu dipandu bagaimana dia membuat sebuah blueprint bisnis ya. Nah gitu, untungnya banyak. Pertama, dia jadi tahu bagaimana sih membangun bisnis melalui blueprint bisnis ya. Ketika dia punya bisnis lain, ini blueprint bisa dipakai gitu, blueprintnya ya, kontennya aja diganti.
gitu kan. Cara-caranya mirip. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa hemat. Hematnya dari mana? Kalau dia hire tim ses, dia juga yang berpikir ya untuk bagaimana tim ses itu bekerja. Nah, mending ya dia aja yang kerjain gitu. Nah, nanti dipandu sama coach untuk dia punya idea, ya pemikiran, ya pencerahan, gitu. Nah, sehingga lebih hemat. Kalau misalnya tim ses ganti-ganti, gonta-ganti gitu ya repot juga kan, gitu. Makanya ada pebisnis yang mungkin mau instan. Misalnya nih, dia mau tahu nih sistem franchise seperti apa. Nah, dia beli franchise. Niatnya udah nggak murni menjadi mitra franchise-nya. Dia hanya mau cari tahu gimana sih buat sistem franchise itu. Ada terjadi banyak. Nah, para prinsipal franchise ya hati-hati. Nah, makanya di coaching agar teman-teman tuh bisa memfilter mitra-mitra yang mau bergabung. Karena motivasinya bisa beda-beda. Ya. Dan belum tentu juga sistem franchise-nya sesuai dengan Iya, bener. Belum tentu sama, belum tentu sesuai. Kemudian dia harus keluar duit juga kan. Ya kan. Nah, ini cuma pilihan cara belajar. Mau niru, ya, atau mau luangkan waktu, effort, ya, investasi untuk bisa belajar. balik lagi ke tadi coach bilang kan pebisnis yang kita bahas tadi ini butuh yang namanya manajer internal atau tim ses coach bilang. Ya dia merasa melakukan kesalahan yang berulang kali, polanya berulang, ya akhirnya melakukan kesalahan yang berulang. Misal untuk bisa membuat blueprint bisnis, ya mungkin seorang yang ngambil keilmuan, coach nggak tahu, tapi mungkin ya harus punya keilmuan dari sekolah bisnis mana gitu, ya, atau dari luar negeri gitu, ya kan? Nah, kalau kita mau hire aja, itu harus hire yang seperti itu. Mau berapa? Nah, oke, mampu, yaudah saya mau bayar aja deh yang dari luar negeri, yang lulusan bisnis dari luar negeri. Dibuat tuh, belum tentu sesuai dengan culture di lokal, ya kan? Dan kalau misalnya si orang ini nanti nggak bersama lagi, ya ilmunya kan hilang, ya kan? Semua kan kebawa. Jadi penting banget buat business owner ngambil tanggung jawab untuk belajar bagaimana bisnisnya terkontrol, tersistem, terstruktur, konsisten, ya. Baru nanti tinggal delegasi. Nah, kalau mendelegasi berarti kan kita harus lakukan training, harus lakukan kaderisasi juga, gitu kan. Sampai nanti akhirnya mereka bisa dapat tumbuh bareng-bareng di bisnis, gitu. Sebenarnya justru bukan hanya di karyawannya yang timnya yang nggak ngobrol, tapi juga dari ownernya sendiri nih yang belum punya cara bagaimana dia mengimplementasikan eksekusinya pada timnya karena belum punya blueprint-nya. Iya. Jadi dari situ kita paham bahwa sebegitu penting seorang pebisnis itu punya yang namanya blueprint bisnis. Iya, ya. Dan ini pilihan. Makanya kalau memilih menjadi smart business owner, nah berarti penting. Tapi kalau mau jadi street smart business owner, ya pandai-pandai di jalan lah. Karena smart action itu asalnya dari Knowledge, experience, ditambah metodologi. Iya. dari yang didapatkan dari Iya, coaching. Karena coach itu memfasilitasi
untuk Anda, teman-teman pebisnis, untuk bisa memaksimalkan potensi yang Anda punya, bisnis Anda, ya, menuju pertumbuhan yang Anda inginkan. Jadi kesimpulan kita di diskusi kali ini Ya, apa, Coach? apa nih pelajarannya Ca yang Ca dapat? Tadi si Coach Ya. jadinya terjawab bahwa Mhm. kenapa ada pebisnis yang udah puluhan tahun Mhm. bisnis, tapi kemudian ketika ditanya tentang visinya masih sangat jauh, bahkan tidak bisa menyebutkan skornya di mana. Mhm. Ternyata simple jawabannya karena beliau sendiri juga nggak tahu gimana caranya mengimplementasikan visinya ke karena nggak punya blueprint Mhm. dan belum di coaching. Ya, belum di coaching. Ya. Jadi coaching itu ya selama pertumbuhan, selama transformasi diperlukan, karena harus di-maintain pertumbuhan itu, ya kan? Setelah ada blueprint, ya, karyawan-karyawan yang tadinya melihat ini ada suatu perubahan-perubahan, mereka bisa skeptis. Belum tentu semuanya visioner gitu. Apalagi karyawan-karyawan lama, apalagi manajer-manajer yang udah merasa nyaman dengan pekerjaan, Nyaman terima gaji ya, Coach. nyaman dia dengan cara kerja dia yang lama. Akhirnya karyawan mengontrol owner. Karyawan yang mengontrol owner. Iya, kami nggak mau tumbuh, kami nggak mau berkembang. Bisnis kami mau bisnis ini gini-gini aja, sesuai yang kami mau, sesuai standar kami. Akhirnya owner nggak capai visinya ya, Coach. Iya, baik banget kan owner kan? Jadi dari sini bisa yang lihat ini bisa ngambil pelajaran ya. Bener. Pertama bisnis Iya. bisa tentukan pilihannya mau dari sekarang. Iya. Atau mau tetap stay di situ. Stay di street smart business owner, Business owner atau smart business owner, real smart business owner. Ya, Oke, karena gini, ini pesan coach ya. Tim Anda akan bekerja sesuai standar mereka. Ya, so kalau standar Anda masih jauh dari situ, maka bangunlah visi, bangunlah misi, bangunlah value, dan yang paling penting menerjemahkan dalam sebuah konsep, dalam sebuah blueprint yang bisa dideliver dengan berkala sehingga bisnis bisa terkontrol, tersistem, terstruktur, konsisten, dan terus bisa mendampingi bisnis Anda sampai ya transformasi dan bertumbuh sukses luar biasa. Itu aja. Oke. Closing statement dari Coach Ihsan ya. Iya. Mengakhiri perbincangan di weekend hari ini. Yes. Oke, itu aja. Mudah-mudahan pebisnis yang melihat video ini segera ambil keputusan ya, Coach. Iya. Semoga tetap sehat, tetap produktif, hidup penuh dinamika, banyak kejutan yang luar biasa. Kita harus tetap bahagia. Oke, semangat pagi. Ya.